Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Koplar. Kita ngobrol sampai kelar. Beberapa hari lalu, publik Bali digemparkan dengan terbakarnya Miru Tumpang 9 di pedalaman Gajah Pare, kawasan suci Pura Besakih. Di balik terbakarnya ini, banyak asumsi muncul, bahkan ada yang bilang bahwa kebakaran yang terjadi sebagai pamalik, termasuk juga asumsi-asumsi lainnya. Tapi kami tidak mau mendengar kegaduhan itu. Untuk lebih terangnya, kebetulan hari ini kami kehadiran Ketua Pesemetonan Sire Arya Gajah Pare Pusat, Bapak Ketut Suatnyana. Swastiastu, Bapak. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Ya, Pak terima kasih, Tut. Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih, Ya. Pak. Tapi kita sebelum membahas ke tema, Pak, terkait musibah yang ada, informasinya Pak Bupati datang ya. Bagaimana ceritanya itu? Baik, terima kasih. Jadi pada situasi kejadian musibah terjadi di Pedarman Sire Gajah Pare Bertersegetas, saya juga melaporkan kepada Pak Camat Rendang. Jadi Pak Camat, saya minta bantuannya untuk mengkoordinasikan dengan Purum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Rendang. Jadi sehingga beliau saat itu hadir. Saya minta beliau untuk membantu mengkomunikasikan dengan pimpinan. Dalam hari ini adalah Bapak Bupati Karangasem bersama jajaran. Sehingga kemarin pada tanggal 13, yaitu pada hari Selasa, Anggar Kasih, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati didampingi Pak Sekda hadir meninjau lokasi kebakaran Miru Tumpang 9 di Pedarman Sire Gajah Pare Bertersegetas akibat disambar petir pada hari Minggu 11 Januari 2026, tepatnya yaitu setengah 2, jadi 13.30 waktu setempat. Situasi saat itu hujan yang dibarengi dengan petir. Saya selaku pengurus Pasemetonan Sire Gajah Pare Bertersegetas Pusat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan jajaran, karena beliau dalam waktu cepat juga sudah mengirimkan tim damkarnya untuk turun ke lokasi melakukan pemadaman. Saya juga melalui kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati atau pemerintah Kabupaten Kelungkung, Bapak Bupati Kelungkung, sudah memerintahkan tim damkarnya turun ke lokasi karena kita antara Kelungkung, Karangasem menjadi wilayah tetangga, bahkan saling mengkoordinasikan kegiatan jika bersifat gawat darurat. Untuk itu sekali lagi saya selaku pengurus Pasemetonan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Karangasem, pemerintah Kabupaten Kelungkung, khususnya Kelungkung yang sudah turun bersama tim luar biasa. Jadi saya atas nama keluarga besar Pasemetonan dan pengempung Pura Pedarman Sire Gajah Pare Bertersegetas sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga beliau memberikan pelatihan lebih lanjut. Situasi bencana ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk dalam hal ini pemerintah mencarikan solusi. Untuk itu kami juga sudah melaporkan kegiatan ini kepada Bapak Gubernur, bahwa yang hadir juga Bapak Bupati. Jadi secara tertulis kami sudah kirim laporan kepada beliau. Guru, bagi Krama Bali, Guru, bahwa Meru itu bukan sekedar bangunan, tapi di sana merupakan istana ide Bedara, Guru. Ketika Guru mendengar bahwa Miru Tumpang Sio Pedarman di Pedarman Gajah Pare, bagaimana perasaan guru-guru di awal? Wah, luar biasa, bercampur, tetapi tidak bisa
hanya kita terpaku pada situasi itu, saya saat itu langsung meminta bantuan Kasatpol PP Damkar Kelungkung, karena Karangasem belum saya dapatkan nomornya. Saya minta bantuan itu untuk mengkoordinasikan. Di samping Kasat Damkarnya Kelungkung mengkoordinasikan, saya juga minta nomor telepon, dikasih yang di Selat, jadi Damkar Selat. Dan saat itu dalam situasi tidak lama, jadi kedua armada turun bersama-sama, jadi luar biasa. Yang kedua, ya perasaan dagdikduk itu, tapi saya tidak boleh menyerah. Kalau saya selaku pimpinan, selaku ketua penanggung jawab kegiatan itu menyerah, maka anak-anak, teman-teman, semeton yang lain pasti akan ikut. Maka saya datang dalam situasi yang sudah hingar-bingar, karena dalam perjalanan saya terus berkoordinasi, melakukan tindakan-tindakan. Nah, dalam hal ini bisa kita atasi walaupun kegiatannya itu adalah kegiatan yang bersifat alam, jadi tidak bisa kita kendalikan. Sesaat sudah bisa ludes kan begitu, tetapi masih bisa kita melihat situasi seperti ini. Namun saya tidak berkecil hati, karena di saat yang sama ada warga masyarakat yang pelinggihnya juga ikut terbakar akibat sambaran petir. Di situasi hujan dengan petir itu, yaitu Pura Pucak yang Bukit Tegah di Sidemen. Nah ini, kita bersama-sama, saya juga sempat menyampaikan ucapan ikut prihatin dengan situasi seperti ini. Jadi semoga kami diberikan kekuatan, diberikan tuntunan, sehingga apa yang menjadi ujian bisa kita lalui. Kembali kepada cerita tadi, Meru tidak hanya sekedar bangunan, tetapi merupakan pelinggih, tempat suci yang sebagai simbolis niase dari Gunung Mahameru, sehingga Meru itu berbentuk piramid ataupun berbentuk keris. Jadi ada dua jenis menurut saya, ada Meru dari kayu, ada dari batu atau persada. Jadi sebagai setana para leluhur, setana Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa berserta manifestasinya. Jadi dengan demikian, sehingga kemarin kami jadi memancang waktu sebelum 3 hari harus sudah melakukan upacara penyucian. Sudah dilakukan? Kita lakukan upacara penyucian, yaitu ngaturang kuru piduke, melalui dari Pura Penataran Agung. Kemudian kami juga ngelungsur tirte untuk pembersihan di lokasi kejadian. Jadi dengan demikian, kami sudah lakukan upacara pecaruan dan guru piduke ditambah dengan sayut sapuh au dan sayut gering melarada, sesuai dengan keyakinan kami, dengan harapan kami diberikan tuntunan walaupun ada kekurangan, kekeliruan sebagai manusia. Namun perlu diketahui bersama, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, komentar pasti ada, baik itu yang positif maupun yang negatif. Apalagi dengan pelinggih yang Meru Tumpang 9 yang merupakan ya sedikit spektakuler lah kalau kita melihat. Benar yang Guru sampaikan tadi, Guru. Suara di masyarakat kan seperti itu, bahwa terbakarnya Meru Tumpang 9 yang ada di Padarman Kajapare dibilang salah satu adalah pamali. Nah, dalam pandangan Bali itu seperti apa? Apakah ketika ada Meru terbakar itu apa semata-mata letah atau gimana itu, Guru? Ini kayaknya bagi tiang niki perlu dikasih penjelasan, Guru, biar masyarakat terang benderang mendengarkan, biar tidak sedikit-sedikit pamali, biar tidak sedikit bahwa ini ada kesalahan apa. Tuh. Baik, terima kasih, luar biasa. Inilah pertanyaan yang memang sebagian masyarakat Hindu khususnya, masyarakat Bali pada umumnya pasti menanyakan, enggak ini pamali? Itu. Tapi saya dari konsep awal sudah memulai komunikasi, diskusi dengan
Jere Bendesa Besakih untuk melaksanakan pembangunan itu. Kemudian diskusi dengan Jere Mangku di Pura Besakih, bahkan kemarin beliau juga memberikan support kami yang luar biasa. Nggak usah berkecil hati, terus bangkit. Nah, hal ini adalah sesuatu ujian yang harus kita lalui, Jadi syukurnya, kita syukuri ujian itu datangnya di awal, sehingga ke depan nanti mudah-mudahan tidak ada lagi ujian-ujian itu. Yang saya syukuri saat ini adalah yang terjadi lebaran. Jadi Meru yang kami bangun itu, yang rencananya kami akan pelas-pas Resigane pada tanggal 2 April. Jadi keburu tersambar petir. Jadi kalau setelah itu ada kejadian, ini luar biasa. Karena sudah menjadi pelinggih, sudah menjadi tempat suci yang kita sucikan. Nah, sehingga upekaranya pun harus lebih besar. Jadi harus lebih besar. Nah, hal ini ya ada suatu tuntunan bagi kami. Jadi ujian beliau memang sangat indah. Jadi sangat indah. Ada kekurangan-kekurangan bangunan yang kami bangun itu, kami evaluasi kembali sehingga kami semangat dan akan melanjutkan pembangunan itu. Apa yang menjadi harapan semeton saya, semeton kami, Perhati Sentana, Sirere Gajah Pare, Bertari Siragetas di Nusantara ini bisa kami wujudkan dengan menyampaikan kepada semeton melalui rekening peduli bencana kebakaran kepada semeton. Dan saya juga menyampaikan kepada semua umat masyarakat yang ingin menyampaikan kepeduliannya kepada kami, Perhati Sentana, Sirere Gajah Pare, Bertari Siragetas di Pura Pedarman Besakih, kami buka rekening untuk teman-teman yang ingin menyampaikan rasa keprihatinannya. Di era digital seperti sekarang ini, Guru, musibah yang menimpa Meru Tumpang 9 yang ada di Pedarman Gajah Pare, Guru, banyak menimbulkan pro dan kontra, Guru. Barangkali apa kira-kira pesan penting yang paling penting disampaikan untuk Krame, untuk semeton, agar tidak terpengaruh pada yang cenderung bahwa terhadap informasi-informasi yang ada di ruang publik itu, Guru. Untuk barangkali ini sebagai pesan untuk Krame, untuk pasemetonan. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa mengingatkan saya, kami selaku pengurus, menyampaikan kepada seluruh warga Sirere Gajah Pare, Bertari Siragetas dimanapun berada. Tidak usah khawatir, kita akan lanjutkan. Mari kita semangat bersama-sama. Dengan ujian ini rasanya semeton sami, rasa prihatinnya muncul, sehingga rasa kebersamaan, rasa motivasi, yang jelas konsistensi kami selaku pengurus, nah itu udah barangkali diuji. Jadi pengurus itu lahir dengan ujian yang berat. Betul. Ya, kalau tidak diuji dengan berat, maka pengurus itu akan ongkang-ongkang. Betul. Jadi kalau kita hanya itu saja, ya berjalan seperti itu. Jadi inilah tugas kami selaku pengurus, mengusahakan bagaimana menanggulangi bencana itu. Tidak harus bersedih, tetapi harus bangkit kembali, konsisten dengan program-program yang sudah direncanakan. Sehingga kami sekali lagi buka rekening peduli kebakaran, baik kepada semeton maupun yang lain. Jadi jangan khawatir, saya pastikan semeton Sirere Gajah Pare, Bertari Siragetas dimanapun berada, pembangunan Meru akan kita lanjutkan. Ya, ada satu yang saya ingin sampaikan, permohonan maaf karena keterlambatan dan masih mencari ahli tentang penangkal petir. Informasinya juga ini, Guru. Ini tiang informasinya bahwa saya sempat berdiskusi dengan semeton juga, Guru. Bahwa ini kan mau dipasang penangkal petir, keterlambatan pemasangan petir. Benar ini, Guru? Benar. Jadi terbakarnya itu, disambarnya petir itu karena tidak ada penetralisir. Jadi energi yang datang mau dinetralisir sehingga terjadi letupan api. Nah, inilah saya atas nama
pribadi, Ketut Suadnyana selaku pengurus pusat, mohon maaf, tetapi hal itu sudah kita bicarakan. Bahkan kemarinnya kita duduk di sana sudah melihat di mana cocok dipasang penangkal petir itu, tapi keburu. Nah, sehingga apa yang disampaikan Pak Mali itu ya rasanya terjauh ya. Dimanapun kalau itu dipasang penangkal petir, toh juga terjadi. Nah ini baru kita berpikir Pak Mali. Yang kedua, kalau itu hanya terjadi pada Meru, Semeton Gajah Pare, di Besakih, baru mungkin Pak Mali. Tetapi hal ini juga terjadi di tempat lain. Ya, betul. Jadi terjadi di tempat lain, sehingga saya, inilah kejadian alam yang memacu kita untuk terus diuji. Sehingga apa yang saya pernah baca, Besakih merupakan pura basukian, naga basuki untuk menyucikan, ya, menjadi Brahmana, Siddhi mantra. Nah, maka dia harus dilahirkan kembali. Saya juga begitu. Untuk membuat tempat itu suci harus dibersihkan, karena salah satu pembersihan alam semesta melalui pembakaran, melalui air, ya itu kan sudah bisa dilakukan. Jadi sehingga orang-orang yang punya kadikjayan, kesaktian sebagai seorang penerang, maka mengobati melalui pembakaran. Seorang pembuat hujan mengobati melalui melukat. Barangkali itu beliau luar biasa memberikan peringatan ataupun penyucian kepada kami Semeton Gajah Pare dimanapun berada. Nah untuk itu sekali lagi nggak usah khawatir, Semeton dimanapun berada kita akan tetap bersama-sama konsisten. Saya bersama tim sudah mencari ahlinya untuk memasang penangkal petir yang ada di lokasi Pura Pedarman. Atau logika sederhananya mungkin begini, Guru. Ketika membangun di ketinggian, misalnya di daerah perbukitan pegunungan, risikonya petir. Ketika kita membangun di lereng, risikonya longsor. Ketika kita membangun di pesisir, risikonya tsunami. Artinya ini tidak terlepas dari kekuatan alam yang ada, Guru. Mungkin ini kita akan bahas lagi, Guru. Perdalam lagi tentang musibah yang ada yang menimpa Meru di Pedarmaan Gajah Pare. Kita rehat sejenak. Terima kasih, luar biasa pertemuan kita hari ini. Ya. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Guru, mungkin sebelum kita berbincang lebih luas lagi, Guru, masih seputar musibah yang ada. Apakah sebelum itu ada firasat loh? Mimpi kayak apa kayak? Jadi yang saya gali, teman-teman yang bersama-sama, baik itu dari pengempon pura, pengurusnya, panitia pembangunan, saya sendiri, tidak ada firasat, tidak ada ciri-ciri. Hal ini kenapa? Karena mungkin inilah kehendak alam yang melakukan pembersihan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi nggak ada ciri-ciri, tidak ada apa-apa. Dan kami juga sudah kembali melakukan secara skala. Jadi kita lakukan secara niskala kita lakukan. Tapi cerita beliau ini sudah benar. Ini adalah ujian buat Semeton, buat Prati Sentane agar lebih kuat. Diuji dengan seperti ini, masih nggak dia berkeinginan, punya nggak kekuatan yang mumpuni untuk itu. Nah itu cerita yang kita terima dari Niskala. Nah, sehingga apapun yang menjadi diskusi di luar sana melalui media sosial itu sah-sah saja. Jadi kita memang tugasnya di tempat yang salah. Jadi tugasnya di tempat salah itu. Jadi kalau benar itu kewajiban.
Tapi kalau ada yang salah, itu sasaran. Ya. Nah, itu salah satu misalnya, kalau kita rajin bekerja dan sebagainya, mau jadi apa? Iya, betul. Kalau kita malas, kalau kita miskin, malas bekerja. Kan begitu? Iya, betul. Jadi itu memang tempat kita menerima masukan, saran, komentar. Jadi di dunia, apapun yang terjadi, pasti ada komentar. Komentar itu ada dua. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik bukan jelek, tetapi itulah yang memicu kita untuk memperkuat, memperdalam apa yang sudah kita punya sehingga menjadi lebih sempurna. Nah, jadi komentar yang kurang-kurang itu bukan berarti jelek atau salah, tetapi itulah yang dipakai untuk memacu kita semua untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Guru, kira-kira apa pesan spiritual di balik musibah ini? Pesan spiritualnya yang pertama adalah kita harus mulat sarir di dalam melakukan pembangunan suci seperti ini, apalagi dengan skala besar atas nama Nusantara. Kita harus selalu waspada, hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh ego kita muncul, mempunyai kemampuan lebih, sehingga saya sering sarankan kepada semeton, baru kita punya wadah seperti ini, jangan terlalu bangga. Mari kita low, mari kita down, karena masih panjang perjalanan kita. Mulat sarir. Mulat sarir itu yang sangat penting, jadi self control. Yang ketiga, yang namanya manusia pasti ada. Nah itu, kemudian salah satu suksesi yang ingin disampaikan adalah ego itu sendiri. Betul. Karena ingin mewujudkan dalam waktu secepat mungkin dengan semangat yang konsisten, mengakomodir semua potensi yang ada. Nah ini barangkali beliau berkehendak tidak usah buru-buru, kan begitu? Ya, betul. Tidak usah buru-buru, tetapi kami sudah lakukan tahapan-tahapan seperti itu. Inilah yang harus kita bersama-sama. Jadi kepada seluruh semeton Sirere Gajah Pare, Bertaru Sirere Atas, dimanapun berada, mari kita tetap berdoa, selalu memohon petunjuk, tuntunan, dan arahan beliau, sehingga apa yang kita lakukan, terutama mewujudkan pedarman Sirere Gajah Pare, Bertaru Sirere Atas di Besakih, bisa kita wujudkan dengan tatanan sesuai dengan etika dan moralitas. Barangkali ada pesan yang disampaikan Guru untuk pesemetonan, bagaimanapun juga musibah ini sedikitnya mengganggu psikologis pesemetonan. Mungkin pesan yang disampaikan agar pesemetonan sendiri bisa tenanglah menyikapi situasi ini. Baik, terima kasih. Jadi kepada semeton sekali lagi dimanapun berada, jadi mari kita bersama-sama semangat, konsisten. Jadi anggap hal itu adalah sesuatu kejadian biasa yang di luar biasa karena Meru. Nah, namun kejadian inilah yang akan mengantarkan kita, Pak Semetonan Sirere Gajah Pare, Bertaru Sirere Atas, diketahui oleh seluruh dunia. Karena dari Amerika juga ada yang nelpon. Ya, gini ya. Jadi dari Amerika. Gimana ceritanya? Betul, ini yang di Ebi, betul. Ya, jadi sehingga diketahui, maka saya sekaligus sebagai ajang sosialisasi mempromosikan bahwa Gajah Pare mempunyai pura pedarman di areal suci atau di kawasan suci Besakih. Jadi dengan ini barangkali semeton saya, warga saya yang tidak tahu bahwa di pura di Besakih itu sudah ada pedarman, sudah mulai dibangun pedarman, sekarang menjadi tahu. Termasuk tadi kan ada yang dari Palangkaraya, jadi dari luar. Kemudian yang di awal sekali dari Yogyakarta, jadi kebetulan di sana ada warga. Berarti kan mereka tahu bahwa di Pura Besakih, di kawasan suci Pura Besakih, sudah ada salah satu pedarman lagi, warganya adalah warga Gajah Pare. Apa pesan yang disampaikan oleh semeton yang ada di Amerika, termasuk Palangkaraya dan Jogja, Guru? Dari percakapan Guru. Dia sangat terharu bahwa dia tidak mengetahui ada pura pedarman Gajah Pare gitu. Nah, dulunya memang tidak ada. Kita baru memulai. Kemudian juga dia mengingatkan semangat Pak Tut.
Karena kita melakukan kegiatan pasti ada tantangan, tidak mudah. Jadi bukan tidak mungkin, hanya saja tidak mudah, kan begitu? Ya, betul. Nah, jadi hanya saja tidak mudah. Jadi beliau berpesan seperti itu, kita harus semangat. Termasuk Jero Mangku Pemucuk Pura Agung Besakih pun memberikan salam semangat buat kita semua. Nah, ngiring ngerasti tiang jagat Bali melalui pedarman duwe masing-masing. Ya, artinya dorongan semeton untuk melanjutkan pembangunan ini. Oh, luar biasa. Ya. Jadi luar biasa. Teleponnya sudah banyak masuk. Saya di hari Minggu tanggal 11 hingga dini hari jam 2 masih menerima motivasi lewat WA. Jadi Pak Tut, lanjutkan. Nanti kita lagi cari cara yang lebih untuk bisa segera mewujudkan itu. Tidak boleh kendor. Ayo, walaupun ada gangguan sedikit, ya kita terus. Dan kami sudah terus melakukan hal itu. Dan sekarang pun tukang kami di Pedarman, jadi baik tukang candinya, pagarnya, terus melakukan kegiatan karena sesuai dengan ya harapan warga biar bisa mewujudkan itu. Apakah sudah dihitung dari musibah ini, sudah hitung nilai kerugian yang dimunculkan barangkali, Guru? Iya, untuk sementara jadi kerugian kebakaran akibat disambar petir Meru Tumpang 9 dan Sanggah dan Pelinggih Manjangan Seluang itu kurang lebih 1,5 miliaran. Ya, 1,5 miliaran itu yang menjadi kerugian kami Akibat musibah ini? Akibat musibah yang diakibatkan oleh petir. Oleh alam ya? Ya, alam. Jadi itu, tetapi hal itu merupakan apa namanya itu kalau kita lihat sekarang untuk promosi itu, untuk bargaining itu memang mahal. Betul. Kan jadi untuk mempromosikan Gajah Paru punya Pedarman kan mahal. Ya, 1,5 miliar kan itu. Ya, itu. Akhirnya Pak Semetonan Seendoro Nusantara sudah mengetahui. Ya, sudah mengetahui kita Gajah Paru punya Pedarman di Besakih. Mungkin ini perlu penegasan lagi, Guru. Ya. Penting ditegaskan, apakah peristiwa yang terjadi bisa dikatakan pamali, Guru? Baik, saya tegaskan. Jadi peristiwa yang terjadi di Pura Pedarman Gajah Paru Besakih tidak merupakan pemali. Kenapa? Karena peristiwa itu adalah peristiwa alam yang sebaiknya, yang seharusnya bisa kita tangani dengan pemasangan penangkal petir. Nah, karena penangkal petir inilah yang tidak ada menyebabkan energi itu harus kontak dengan gerennya, dengan groundnya melalui ketinggian. Ya. Di wilayah itu adalah yang paling tinggi. Jadi tinggi Meru kami 18 hingga 19 meter. 18 meter, Ya. Guru? Jadi belum tingginya, terpasang. Iya. Oh. Itu jadi, nah itu makanya pembicaraan kemarin itu tinggi penangkal petir itu minimal 25 meter. Nah, untuk menempatkan itu karena posisinya belum rata dan sebagainya, masih sementara pemasangan tembok-tembok penyengker, maka dia butuh areal yang cukup. Nah, inilah keterlambatan kami. Pemalinya adalah keterlambatan pemasangan penangkal petir. Bukan dari pemali karena proses pembangunan, karena tempat pembangun, tidak. Saya yakinkan tidak perlu khawatir karena hal itu sudah kita lakukan diskusi sebelumnya. Jadi memohon petunjuk sebelumnya. Sebelum kami membangun itu sudah ada beberapa tahapan yang kami lalui, termasuk melungsur pemargiring itu yang para mawisese, ide petara kawitan, leluhur kami juga sudah lakukan. Jadi tahapan itu sudah kami lalui. Luas areal Pura Pedarman itu berapa luasnya? Luas area Pura Pedarman itu 22 are. Ya, itu merupakan swadaya kita. Nah, itulah yang menjadi harapan Semeton bisa menampung Semeton yang
hadir dari seluruh Nusantara ini. Lokasinya bersebelahan dengan Pura Nepi? Lokasi Pura Pedarman Arya Gajapara di Besakih ada di sebelah timur Pura Batu Madeg, di bawah Pura Gelap, di atas ke barat sedikit dari Pura Penataran Agung, dan di sebelah barat dari Pura Kiduling Kerteg. Jadi dari Pura Kiduling Kerteg itulah lokasi Pura Pedarman Gajapara di Besakih, yaitu kalau dari bawah lurus naik sebelum sampai di Pura Gelap kita ketemu anjungan tinggi, nanti ada ikonnya adalah gajah di depan, sehingga teman-teman semeton yang datang dari luar daerah asal ada patung gajah di depan, nah itulah Pedarman Arya Gajapara di Besakih. Ya, mungkin Guru, penting bagi tiang rasakan ini bahwa mengulas kembali siapa sih Gajapara ini, Guru, biar semeton masyarakat juga mengetahui secara luas, Guru. Baik, terima kasih. Semoga tidak salah. Jadi Arya Gajapara adalah Pratisentana dari ide dalam menyeneng. Nah, beliau datang ke Bali 2 ekspedisi dengan pasukannya Majapahit, jadi Gajah Mada. Nah, dari ekspedisi yang pertama, situasi Bali sudah aman. Di ekspedisi yang kedua, 1343 sebelum Masehi, beliau datang bersama-sama 7 Arya, didampingi oleh Tan Kobar, Tan Kaur, dan Tan Mundur. Jadi itu adalah, kalau kita lihat Tan kan Chinese sebagai ya apa namanya itu untuk pembawa makanan ya, jadi itu nah datang ke Bali untuk tugas keamanan sebagai seorang kesatria, datang ke Bali bersama Sri Arya Getas, ditugaskan untuk di wilayah Bali Timur Utara. Jadi itu. Nah, dari saat itu sempat juga setelah aman, Bali sudah mulai terti. Nah, beliau diberikan tempat di wilayah Bali Timur, yaitu di Sukengenep. Ya, Sukengenep. Sehingga pada saat itu beliau sudah aman menjadi adipati, jadi raja bawahan. Sukengenep itu yang di Tianyar itu? Tianyar, ya di Tianyar. Jadi Sukengenep sesuai dengan prasasti. Nah, itu wilayahnya sampai ke Singaraja. Nah, di sana setelah beliau wilayahnya tenang dan sebagainya, mengambil ya Linggih sebagai Dwi Jati, sebagai Bagawante daripada Raja Kelungkung. Sehingga sampai sekarang Gajapara punya resi, ya. Jadi pada saat beliau ngambil Linggih sebagai seorang biksu, sebagai seorang dikse, disebut dengan Idersi. Nah, itulah ceritanya sekilas tentang Arya Gajapara, merupakan salah satu kesatria yang keturunan ide dalam menyeneng, ide dalam wayan menyeneng. Mungkin ini Guru sebagai pertanyaan saya penutup ya, mungkin tadi sudah ulasannya Guru, yang apa yang Guru sudah sampaikan terhadap musibah yang ada, bagaimana juga Guru memberikan bahwa menenangkan Pasemetonan ini agar tetap tenang terhadap menghadapi musibah yang ada, Guru. Mungkin Guru, ada apa pesan yang disampaikan Guru kepada seluruh Pasemetonan Nusantara agar mereka juga tetap kembali semangat untuk melanjutkan pembangunan ini, Guru? Bagaimanapun juga sekarang dari awal begitu sulitnya membangun Pendarman, sekarang sudah mulai terwujud, Guru. Mungkin ini bisa disampaikan kepada Pasemetonan, Guru. Baik, terima kasih. Setahun yang lalu kami di 2025 awal, jadi sulitnya sama seperti kesulitan kita hari ini.
mewujudkan untuk membayar lahan, yaitu pada tanggal 15 Februari. Itu kesulitan. Kemudian sekarang sudah bisa kita proses hingga pembangunan baru sampai seperti itu. Ya, itu mudah-mudahan nanti di 2026 ini bisa terselesaikan. Nah, dengan kesulitan itu kita sudah bisa melewati. Sehingga saya selaku pengurus pusat mengharapkan Semeton, Sirere Gajah Pare, Bertara Sirere Getas, dimanapun berada. Mari kita tetap semangat mempergunakan moto kita, Bakti Satya Wirang. Bakti kepada Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, bakti kepada leluhur, bakti kepada kawitan. Satya untuk melanjutkan perjalanan seorang kesatria, bahwa kita datang ke Bali untuk mengamankan, untuk melakukan tugas negara. Nah, kita sebagai Partai Sentana harus satya. Kemudian wirang. Jadi wirang kepada Pasemetonan, kalau saudara-saudara kita salah, kita wajib memberikan masukan. Jadi mengakui kesalahan, kalau itu benar kita harus bela kebenaran itu. Sehingga wirang artinya bukan berarti kita memaksakan, wirang bukan berarti membenarkan yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Itulah. Sehingga moto kita, Bakti Satya Wirang, sebagai sesuatu yang harus kita banggakan dalam kehidupan Pasemetonan Arya Gajah Pare, Arya Getas. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya Guru, suksema Guru atas pandangan yang sangat menyejukkan bagi Pasemetonan Guru. Bagaimanapun peristiwa musibah yang terjadi tidak terlepas dari adanya unsur keseimbangan, baik menyangkut adat, zaman, termasuk juga bagaimana menaruh keyakinan dan nalar itu sendiri, Guru. Izin sedikit, barangkali kalau kita melihat kalau itu disebut pemali, kan tidak hanya Pedarman Gajah Pare, ada Pura, Puncak, kemudian di Puncak Mangu juga, di Pemedal Agung Pura, Penataran Agung Besaki juga, kemudian di tempat lain juga ada. Apalagi kalau di Besaki kan di Pura Tirtopingit dilanda banjir, di tempat-tempat ya itu kan pura-pura biji itu kan banyak yang itu tidak pemahali, itu karena situasi alam secara geografis tempatnya tinggi, secara teknis kita tidak memasang pemancar penangkal petir. Apa boleh buat? Nah, itulah sehingga saya minta maaf. Tapi jangan khawatir, kita harus semangat. Semeton Arya Gajah Pare, mari kita laksanakan pembangunan ini lebih lanjut. Suksema Guru atas semua yang disampaikan tadi. Baik pemirsa, sahabat Koplar, demikian tadi obrolan kami bersama Ketua Umum Sirere Bertara Gajah Pare, Bapak Ketut Suatnyana. Penyampaian beliau sangat meneduhkan, sangat menenangkan Pasemetonan. Sekian dulu dari kami. Salam Koplar. Sungguh. Terima kasih. Dadah. Salam Koplar. Kita ngobrol